Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Setelah belajar PPKN tadi pagi ya, kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, tema 1, subtema 3. Oke ya. Nah, jadi sama saja ya, materinya sama subtema 2 ya, hanya saja subtema 3 menggunakan teks lisan. Apa bedanya teks lisan sama teks biasa? Teks lisan adalah teks yang dibacakan oleh seseorang kepada kita. Jadi dalam pembelajaran ini kita dituntut untuk meringkas teks yang dibacakan seseorang, titiknya lupa. Nah, jadi apa sih namanya teks lisan itu yang dibacakan ya? Nah, jadi sebenarnya teks lisan ini pada pembelajaran ini tidak boleh melihat teksnya, harus mendengar ya apa yang dibacakan. Namun karena ya pembelajaran daring ya di rumah, aku tidak mau kita permudah saja, nanti Bapak kasih teksnya ya, tidak apa-apa. Yang penting belajar mencari gagasan pokok dan meringkasnya itu ya harus diperkuat ya. Nah, lanjut. Masih ingat kan ya langkah-langkah meringkas teks? Ini bukan tes ya, teks. Salah tulis. 1. Bacalah teks dengan seksama, tentu saja dibaca dulu. Cari informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kenapa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu dicatat tadi ya di pertanyaan ini, lalu dicatat jawabannya. Yang penting-penting, buat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Peta pikiran bisa menggunakan apa sih namanya? Bagan, diagram, atau juga bisa menggunakan tabel, terserah mau yang mana, dua-duanya sama, benar. Yang kelima, menggunakan ringkasan. Buat ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Nah, diringkas menggunakan bahasa sendiri. 6. Urutkan, urutan peristiwa harus sesuai isi teks, ya, jangan terbalik-balik. Gunakan kalimat yang ringkas. Nah, ini meringkas teks ya. Kalau meringkas teks lisan tinggal diubah bacalahnya menjadi dengar teks dengan seksama ya. Nah, dan bagaimana ya kita seperti ini ya, nanti Bapak kasih aja teksnya ya, daripada anak-anak Bapak kesusahan. Nggak apa-apa. Oke, sekarang dibuka di buku subtemanya, di buku bupenanya subtema 3 muatan bahasa Indonesia halaman 52 ya. Nah, di situ ada ayo berlatih. Dengarkan guru membacakan teks berjudul Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang Betawi. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran berikut. Nah, ini kan peta pikiran kan ya. Jadi, Bapak bacakan, Bapak berikan juga teksnya. Ini teksnya ya. Oke, gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur-sayur, kentang, tahu, tempe, dan telur disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Sepintas, tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur. Seperti halnya lotek dan pecel, selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini, akan tetapi sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul namanya pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Nah, di langkah keduanya, kita catat cari informasinya menggunakan kata tanya adik Simba dan catat hal-hal penting yang ditemukan dalam teks. Nah, ini. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang Bapak dapatkan cuma apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalau ada yang mau ditambahin silahkan boleh ya. Cuman yang Bapak dapat cuma ini gitu loh. Tidak ada waktunya, tidak ada siapa di situ ya, tidak ada orang dan waktu dijelaskan di situ. Apa yang dibahas? Gado-gado. Di mana? Indonesia, Betawi ya. Maksudnya Jakarta gitu ya. Mengapa? Nah, mengapa ini Bapak hanya temukan di paragraf ketiga. Nah, mengapa
Mengapa asal muasal gado-gado tidak ada yang tahu ya? Karena kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia dan kosakata Betawi. Maka dari itu nggak ada yang tahu ya. Bagaimana perbedaan ya? Jadi bagaimana juga Bapak hanya temukan di paragraf kedua. Paragraf ke-1 dan ketiga nggak ada ya. Bagaimana apa di paragraf kedua? Bagaimana perbedaan gado-gado dengan makanan lainnya? Makanan apa tadi? Lotek dan apa pecel ya? Bagaimana perbedaannya? Gado-gado tidak menggunakan kencur dan gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Ini dicatat agar nanti meringkasnya kita bisa lebih paham lah ya. Lalu disiapkan bukunya halaman 52, kita isi bersama ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang pertama, apa sih namanya? Gagasan pokoknya apa sih? Apa sih yang dibahas dalam paragraf pertama? Ini kan ada 3 paragraf nih ya. Paragraf pertama apa yang dibahas? Oh, yang dibahas Bapak sudah baca kan, jadi Bapak langsung tahu. Oh, yang dibahas ternyata gado-gado makanan khas Indonesia. Lalu gagasan pendukungnya apa? Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai sayur-sayur, kentang, tahu, tempe, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Oh, ini isinya, isi gado-gado. Jadi gagasan pokoknya gado-gado makanan khas Indonesia, baru gagasan pendukungnya isi gado-gado, dan hidangan ini sangat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Oh, teman hidangan gado-gado. Berarti paragraf pertama seperti ini ya. Gagasan pokoknya gado-gado makanan khas Betawi. Gagasan pendukungnya isi gado-gado. Gagasan pendukung keduanya teman hidangan gado-gado, nasi dan lontong tadi ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain seperti lotek atau pecel. Oh, gado-gado mirip lotek dan pecel. Gagasan pokoknya. Ya, ini Bapak langsung tahu karena Bapak sudah baca semua ya. Jadi harus dibaca dulu semuanya nanti. Kalau Bapak kasih tugas baru tahu. Bedanya bumbu kacang gado-gado tidak menggunakan kencur seperti halnya lotek dan pecel. Oh, gagasan pendukungnya perbedaan bumbu gado-gado dengan lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Oh, perbedaan isinya ya. Jadi paragraf kedua seperti ini, gado-gado mirip dengan lotek dan pecel. Gagasan pendukungnya perbedaan bumbu gado-gado dengan bumbu lotek dan pecel. Gagasan pendukungnya perbedaan isi gado-gado dan pecel ya. Ini kan yang dibahas perbedaannya kan ya. Bedanya bumbu. Nah, yang ini yang dibahas perbedaan isinya. Isi pecel sayuran. Kalau gado-gado ada telur, tahu, dan lontongnya. Telur, tahu, tempe, dan lontong. Oke, lanjut ke paragraf ketiga. Tidak ada yang tahu persis asal muasal sajian unik ini. Oh, tidak ada yang tahu asal muasal gado-gado gitu ya. Itu apa sih gagasan pokoknya? Bapak langsung tahu. Kenapa di sini? Karena Bapak baca semua tadi sudah ya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Oh, gagasan pendukungnya masyarakat menganggap gado-gado dari Betawi. Asal-usul namanya pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Jadi kalimat pendukung lainnya itu asal-usul nama gado-gado juga tidak ada yang tahu. Dan karena apa kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata Betawi. Jadi seperti ini, tidak ada yang tahu asal-muasal gado-gado, gagasan pokoknya itu. Gagasan pendukungnya masyarakat menganggap gado-gado makanan asli Betawi. Atau kalau mau lebih singkat, masyarakat menganggap gado-gado dari Betawi, itu aja. Tidak ada yang tahu asal-usul nama gado-gado ya. Ini sudah tadi. Kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia dan kosakata Betawi. Sudah kita buat anunya, ini apa, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram ya, diagram apa namanya, mind map bahasa Indonesia nya peta pikiran. Nah, kita ringkas deh, ini coba buat ringkasan dari sini ya. Gado-gado makanan khas Betawi, isinya adalah apa tadi?
Taman hidangan gado-gado adalah apa? Gunakan kata yang ringkas. Gado-gado mirip dengan lotek dan pecel. Hanya saja gado-gado bumbunya tidak menggunakan apa tadi, kencur. Dan isi gado-gado juga berbeda. Sudah Bapak tulis di sini ya. Gado-gado adalah makanan khas Betawi. Isi gado-gado adalah campuran dari berbagai rebusan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini menjadi teman menyantap nasi atau potongan lontong. Gado-gado memiliki kemiripan dengan lotek dan pecel, ya kan? Bedanya bumbu gado-gado tidak menggunakan kencur. Gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Ini perbedaan isinya tadi ya. Ini kan perbedaan bumbu, perbedaan isi. Ini paragraf kedua nih. Ini masuk paragraf ketiga. Kalau ringkasan dijadikan satu paragraf ya. Tidak ada yang tahu asal muasal gado-gado. Masyarakat menganggap gado-gado makanan khas Betawi. Nama gado-gado pun ada yang tahu asal muasalnya. Kata gado-gado tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Kosakata Bahasa Betawi. Nah, kan lebih ringkas kan ya? Data ringkas daripada ini. Panjang. Jadi segini aja. Oke. Terima kasih, sekian dari Bapak. Nanti tugasnya akan Bapak berikan seperti subtema 2, tugasnya membuat peta pikiran dan ringkasan. Lalu akan dikumpul dijadikan nilai ulangan ya, nanti selesai ulangan seperti ulangan minggu lalu diupload ya. Oke, jika ada pertanyaan tanyakan Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.